Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur atas kesempatan indah untuk berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah keluarga di hari ini, di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang baik, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus, kami kembali hadir sebagai keluarga di rumah-rumah kami saat ini, di sekitar sabda-Mu untuk kembali kami renungkan. Kami bersyukur atas kesempatan indah ini, sehingga berkenan di dalamnya firman-Mu diberitakan, didengar, direnungkan, dibaca, dihayati, lalu kembali dilakukan untuk memuliakan Allah Tritunggal. Bersabdalah bagi kami semua dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari lepas hari kehidupan kami sungguh-sungguh hadir sebagai anak-anak Bapa dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah bersama kita membuka Injil menurut Matius. Injil menurut Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Injil menurut Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-11. Demikianlah kutipan menurut Injil ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tulisan yang menarik yang bisa kita baca dalam harian Kompas pada tanggal 21 November tahun 2020 yang lalu. Di harian Kompas 21 November 2020 yang lalu dimuat berita bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara pembuang sampah makanan terbesar di dunia dengan 1,6 juta ton sepanjang tahun 2018. Itu dengan kata lain, setiap satu orang di Indonesia membuang sampah makanan 6 kg per tahunnya. Di Jabodetabek, orang membuang sampah sebanyak 28 kg per tahun. Jenis makanan yang dibuang ialah sayuran dan buah-buahan. Pembuangan makanan ini terjadi dalam skala rumah tangga sekitar 113 kg per tahun, dengan sayuran sekitar 7,3 kg, buah sekitar 5 kg, dan beras sekitar 2,7 kg per tahun. Lalu disusul makanan-makanan lainnya. Di rumah makan, makanan yang terbuang per tahun sebanyak 4,3 kg per orang. Menariknya lagi, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP menyoroti sebuah sampel di sebuah kampus pada 2019 yang mendapati bahwa anak-anak muda melalui beberapa kantin di kampus membuang sampah makanan per hari rata-rata 11,4 kg. Ada data lain juga Bapak Ibu Saudara yang menunjukkan bahwa gizi buruk dan tengkes anak-anak Indonesia masih tinggi. Data Indeks Kelaparan Global tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 70 dari 107 negara. Hal ini memberikan gambaran bahwa tindakan membuang-buang makanan di Indonesia masih tinggi. Padahal anak-anak di Indonesia banyak mengalami masalah kekurangan gizi. Menurut Economist Intelligence Unit tahun 2018,
Produksi pangan di Indonesia kehilangan makanan sekitar 17,4 juta ton karena gagal panen. Selain itu 1,6 juta ton makanan terbuang dari jumlah 290,8 juta ton. Selain masalah makanan yang terbuang, IEU juga menyoroti bahwa pengelolaan sampah yang masih buruk, kesadaran masyarakat yang bergaya hidup konsumtif, dan kebijakan pemerintah yang masih tidak jelas menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Di samping itu, perlu dilihat pula ketimpangan sosial ekonomi karena persoalan ini terkait kemanusiaan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pada Maret 2020 bahwa rasio Gini pengeluaran penduduk Indonesia berada pada angka 0,381. Selain itu, BBC juga melaporkan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Oxfam pada 2017, di mana total kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan akumulasi kekayaan 100 juta orang termiskin. Sekali lagi, di tahun 2017, di mana total kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan akumulasi kekayaan 100 juta orang termiskin. Realitas ini, Bapak Ibu Saudara, hendak menggambarkan betapa negeri kita ini tidak luput dari rangkaian beragam dinamika yang sementara kita hadapi dengan bisa kita bayangkan membuang-buang makanan. Dan itu berarti ada sentuhan masalah kemanusiaan di sini, di mana ketimpangan sosial itu muncul. Dan Ibu Bapak, doa Bapa kami yang baru saja kita baca petikan di ayatnya yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebenarnya memberikan ekspresi gambaran yang mirip dengan kondisi negeri kita. Di hari Minggu yang lalu, paling tidak kita bisa melihat tentang bagaimana keberadaan dari jemaat-jemaat Kristen diaspora, orang-orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi yang berada di tanah-tanah rantau, dan kita tahu bahwa ada 26 kali kata polis yang berarti bahwa kondisi komunitas Kristen yang berada di tanah rantau itu adalah di antara keberadaan kota-kota. Penafsir menggambarkan penerima surat atau paling tidak penerima kabar baik menurut Injil Matius adalah mereka generasi kedua gereja perdana atau generasi kedua kekristenan yang di tahun 85 Masehi itu terusir dari komunitas mereka orang-orang Yahudi dan kemudian kini berada sebagai kaum migran. Dan muncul 28 kali kata emas dan perak yang menggambarkan tentang situasi masyarakat di kota-kota itu di mana kekristenan diaspora ini hadir berada dalam kemapanan. Tetapi realitas yang terjadi, ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial itu pun dialami. Sehingga kalau kemudian dalam narasi Matius dilukiskan Yesus mengajarkan doa kepada murid dengan rumusan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang kemudian di dalamnya memberikan kepada kami seiring dengan hari-hari kehidupan kami secukupnya apa yang kami terima. Harafiahnya dipakai kata roti, dan roti itu menjadi sebuah gambaran tentang apa yang menjadi makanan pokok yang kemudian hadir dan memungkinkan seseorang bisa bertahan hidup setiap hari. Dan ada pengakuan Allah yang menyediakan itu secukupnya, di dalam bahasa Yunani epiosios, yang mengandaikan ketersediaan seiring dengan itu pasti penuh dan utuh. Bahwa Allah menyediakan itu tak ada yang kemudian di dalamnya bahwa seseorang sampai harus meminta-minta roti. Tapi kalau kemudian kita refleksikan doa ini dalam realitas kehidupan umat Kristen pada waktu itu yang mengalami ketimpangan dan kesenjangan sosial, hampir sama seperti kondisi realitas sosial warga masyarakat kita saat ini, secara khusus bangsa Indonesia
yang dilukiskan di dalam berita harian di Kompas itu menempati peringkat kedua sebagai negara pembuang sampah makanan terbesar di dunia dengan 1,6 juta ton sepanjang tahun 2018 di tahun 2018. Dan Maret 2020 diberikan sebuah lukisan tentang 4 orang terkaya di Indonesia ini. Kekayaan mereka itu setara dengan akumulasi dari kekayaan 100 juta orang termiskin. Bukankah kondisi ironis yang digambarkan dalam berita-berita itu menjadikan sebuah gambaran tentang kesenjangan yang sementara terjadi, sementara gereja hadir dengan terus-menerus mendoakan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Sementara dalam sebuah kondisi realitas yang terjadi adalah membuang-buang makanan. Paus Fransiskus memberikan refleksi, ketika kita membuang makanan sejatinya kita mencuri dari orang miskin. Dan realitas itu sebenarnya memberikan gambaran tentang bagaimana gereja mengembangkan sikap hidup ugahari, kesederhanaan yang kehadirannya itu selalu merasa cukup atas setiap berkat, bahkan di dalamnya bersedia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga kelebihan yang ada dalam setiap diri akan hadir wujud keseimbangan yang di dalamnya kelebihan itu menutup kekurangan orang lain. Dan kita hanya sekedar hadir sebagai instrumen, sebagai saluran, sebagai talang yang kemudian menyalurkan berkat itu di mana Allah sendiri yang menyediakannya. Dan moga adalah gereja yang selalu hadir, terlebih di tengah-tengah konteks di mana Indonesia yang di dalamnya di tahun 2018 itu menjadi negara di dunia peringkat kedua sebagai negara yang membuang-buang makanan. Kita yakin bahwa di tahun 2021 ini seiring dengan pandemi itu terjadi, justru yang kita alami adalah kebangkrutan, kolaps, dan kemudian keruntuhan yang di dalamnya tak jarang kita lihat betapa pengangguran itu bertambah dan realitas kemiskinan semakin menjadi-jadi. Gereja sejatinya diundang dan terpanggil atas situasi dan kondisi ini. Terlebih dengan pandemi yang kemudian bergelombang membawa dampak buruk bagi ketahanan pangan, termasuk di dalamnya berimbas kepada kondisi gizi, terlebih anak-anak yang akhirnya mengalami gizi buruk, dan dalam kondisi keluarga-keluarga yang harus terpuruk kehilangan pekerjaan dan mereka bergantung kepada belas kasihan dan secara khusus kebaikan dari saudara-saudarinya. Jika di hari Minggu yang lalu kita belajar tentang keterikatan kita di dalam rumah besar dan rumah bersama negeri ini, sehingga sekalipun di dalamnya kita berada di dalam kondisi-kondisi seperti yang teraniaya, yang kemudian di dalamnya turut terluka, yang di dalamnya terimbas dengan kondisi buruk yang terjadi, akan tetap terus menggarami dan menerangi realitas kehidupan lingkungan di mana kekristenan hadir, dan kemudian berbuat sesuatu sekecil apapun sekalipun dalam situasi sulit. Dan apa yang telah dilakukan dalam konteks kita berjemaat, kiranya tetap terus menggugah kita lewat ataupun melalui keluarga kita, ataukah lewat melalui gereja GPIB Ebenezer. Moga kita diberkati untuk selalu menjadi saluran berkat, sehingga doa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah sebuah tindakan praksis yang real ketika kita pun mengulurkan tangan, sehingga orang yang lapar pun bisa dikenyangkan karena pemberian kita. Dan berangsur-angsur kita menjadi negara yang bersyukur untuk setiap kelimpahan itu menjadi kecukupan bagi setiap warga negaranya, dan tidak lagi menjadi negara yang dikenal sebagai pembuang sampah makanan terbesar di dunia dengan 1,6 juta ton sepanjang tahun 2018 itu. Atau sama seperti akumulasi kekayaan 4 orang terkaya di negeri ini yang dia sebanding dengan kekayaan 100 juta orang termiskin di negeri ini. Dan moga gereja hadir melalui kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing, pribadi maupun bersama. Hari-hari kita moga adalah sebuah bentuk perjumpaan bersama-sama dengan orang lain, di mana belas kasihan itu selalu nyata dan dia terwujud
dia bermuara dengan sekecil apapun pemberian kita, itu meringankan beban pergumulan orang lain. Dalam hal ini, ketika mereka pun bisa kenyang atas hari-hari hidup penuh lara, kesulitan, getir, dan pahit, namun bertahan sebagai keluarga dan pribadi yang bersyukur karena gereja pun turut hadir menjadi kawan seperjalanan. Ingat perjanjian garam itu. Ingat tentang keterikatan kita dan kebersamaan kita di dalam sebuah bentuk kekuatan pertalian di mana kita tidak sendiri tapi hadir juga orang lain. Sehingga di mana gereja hadir di tengah-tengah negeri ini adalah juga gereja yang tetap terus berbuat. Mengakhiri renungan ini, kita mungkin ingat sebuah sambutan dari Mother Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta saat ia menerima hadiah Nobel Perdamaian itu, dan dia mengisahkan perjumpaannya dengan seorang anak kecil di mana Mother Teresa atau Bunda Teresa membagikan seketul roti bagi anak itu. Tapi apa yang terjadi bahwa anak itu hanya sekedar menggenggam seketul roti yang diterimanya dari tangan sang ibu. Lalu kemudian Ibu Teresa mengatakan, "Makanlah, ayo makanlah roti itu. Kenapa kamu hanya memegangnya saja?" Lalu sembari dia meneteskan air mata, dia mengatakan, "Saya takut untuk memakan roti ini." "Loh, kenapa kamu harus takut memakan roti ini? Bukankah roti ini akan membuat kamu kenyang?" Lalu dia mengatakan, "Sekalipun kemudian saya memakannya secuil demi secuil." Lalu kemudian dia pun mulai memakan roti itu. Anak ini mengatakan dia takut bahwa sekalipun secuil demi secuil, roti itu pun akan habis dan dia kembali akan lapar. Peristiwa ini sungguh menggugah tentang keberadaan orang-orang yang berada dalam kepapaan dan kondisi miskin daripada yang termiskin. Sehingga dalam kondisi yang semacam itu gereja tergerak untuk tetap terus berbuat kebaikan sembari berbagi makanan yang di dalamnya apapun situasi dan kondisi kita alami dan kesulitan itu terjadi, moga kita masih berada bagaikan tangan-tangan yang membagikan seketul roti itu kepada anak miskin ini tanpa dia harus takut untuk memakan roti itu dengan segera, hanya secuil demi secuil, karena dia takut ketika dia akan makan itu dan roti itu habis, dia akan kembali lapar. Moga cara doa kita adalah cara hidup kita, lex orandi, lex vivendi. Sehingga di dalam doa ketika kita berdoa, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, kembangkanlah sikap hidup sederhana dan ugahari. Apa yang kita masak kiranya secukuplah untuk hari itu, dan kita tidak membudayakan membuang-buang makanan. Apa yang bisa kita beli dari restoran, termasuk di dalamnya kita cecap bersama-sama dengan beragam macam kuliner, beragam macam menu. Kita ingat tentang keberadaan orang lain yang dalam kondisi-kondisi tertentu mereka harus tidak makan karena tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Sementara ketika itu diakumulasi, bangsa kita justru sebagai bangsa yang membuang-buang makanan. Bukankah itu ironis? Moga gereja hadir sebagai bentara dan perintis untuk selalu hadir mengembangkan sikap ugahari dan kesederhanaan sembari menjadi alat dalam tangan pengasihan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan pemberian-pemberian kita yang berarti, sehingga mereka juga mengalami shalom dan mengalami sejahtera di dalam kehadiran kita bersama-sama dengan sesama. Terpujilah Tuhan sumber berkat itu, kiranya adalah kita semua yang hadir bersama-sama untuk merawat cinta di tengah-tengah keberadaan kita dengan sesama, untuk kemuliaan Tuhan yang hadir lewat roti-roti kehidupan yang di dalamnya adalah kita, untuk kemudian berbagi kehidupan itu juga dengan orang lain. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami hadir senantiasa dengan doa untuk memohon bahwa secukupnya Engkau memberikan rezeki dan makanan bagi kami setiap hari. Jujur, Engkau memberikan begitu banyak kelimpahan di tengah-tengah realitas sosial negeri ini yang miris. Ketika di tengah-tengah orang lain berada dalam kekurangan, kami justru berada dalam budaya untuk membuang-buang makanan. Kasihanilah kami seiring dengan kultur yang kemudian menjadi gaya hidup. Ketika tak jarang
kami terjebak dengan hedonisme untuk menikmati banyak hal. Di situ justru terjadi tangis dan ratap karena kelaparan dalam kebersamaan dengan orang lain. Karena bantulah kami semua agar ketika kami berdoa bahwa Engkau memberikan kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini, adalah Engkau Allah yang telah menyediakan segala sesuatu hidup dalam kepenuhannya, dan kami menata kelolanya dengan santun bersyukur untuk menjadi saluran-saluran berkat-Mu, sehingga kami berada dalam kecukupan dan kami tidak diperbudak dengan beragam macam kenikmatan yang cenderung hanya meladeni nafsu diri sendiri, sehingga sejatinya kami kenyang, tapi kelebihan yang kemudian di dalamnya kami buang-buang itu hanya sekedar sebuah gaya hidup ketika kami terbuai dengan apa yang kami miliki dan kami kehilangan kepekaan atas keberadaan orang lain yang serba berkekurangan. Bantulah kami ya Roh Kudus agar kami selalu berdiskresi memaknai hari-hari kehidupan kami tentang segala sesuatu yang sejatinya Allah sediakan bagi kami, lalu mengembangkan sikap hidup sederhana ugahari agar segala sesuatu kami terima dengan cukup. Semua bentuk kelebihan adalah rezeki dan berkat juga untuk orang lain, sehingga kami menciptakan sebuah keseimbangan yang baik untuk sebuah kebersamaan. Ketika kami kenyang, saudara-saudari dan sama kami juga kenyang. Ketika mereka tertawa, kami pun tertawa. Dalam situasi sulit kami hadir untuk saling berbagi rasa, kepekaan, dan kemudian di dalamnya kami menghimpun ungkapan syukur itu sebagai umat, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai gereja yang santun berterima kasih. Karena bantulah kami sepanjang minggu ini untuk memaknai keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang selalu berterima kasih karena Tuhan mencukupkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya apa yang telah kami lewati melalui usaha dan kerja keras dengan keringat dan air mata, dan itu membuahkan rezeki, adalah kami keluarga lepas keluarga akan selalu berterima kasih karena Tuhanlah yang menyediakan itu semua, sehingga kami tercukupi dan kelebihan kami mencukupi kekurangan sesama. Bantulah kami menjadi gereja yang tetap terus bersaksi dan keluarga-keluarga Kristen yang selalu menghayati bahwa Engkau nyatakan kami semua sebagai saluran berkat-Mu, sehingga kami yakin dan percaya karya diakonia, pelayanan kasih akan terwujud melalui tindakan-tindakan sekecil apapun, dan itu memuliakan Bapa di surga dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Engkau memberkati setiap keluarga, kehadiran kami sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak, bahkan hadir menantu dan cucu. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, berkatilah rumah tangga kami, sehingga kecukupan yang ada dalam kehidupan kami sebagai keluarga, kami alami itu setiap waktu, lalu kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Dimanapun Engkau jadikan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang saling membantu, dan kami yakin percaya, kami terhimpun sebagai gereja yang tetap terus bersaksi dan mempersaksikan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan semua bentuk kontribusi dan partisipasi perbuatan baik apapun itu yang kami yakin kiranya itu bermakna bagi sesama dan orang lain. Berkati kerja kami, aktivitas kami, dan rahmati masa depan kami. Anak-anak kami yang sementara berjuang untuk mempersiapkan memasuki tahun ajaran yang baru, Engkau sertai dan berkati, sehingga dalam perkenan Tuhan dapat memasuki semua jenjang pendidikan yang baik, dan dapat melanjutkan studi dalam perkenan-Mu untuk meraih apa yang boleh mereka cita-citakan. Berikan semangat belajar, ketekunan, ketelatenan, sehingga mereka mampu menata hari-hari belajar itu, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka untuk berjuang demi masa depan yang kami yakin Engkau restui. Lalu setiap pekerjaan kami ya Tuhan, dengan kondisi sulit yang sementara kami hadapi, Engkau akan lengkapi dengan kekuatan, kesehatan, pengharapan dan keteguhan, sehingga kami tetap bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan setia. Untuk setiap sen rupiah yang boleh kami terima adalah berkat-berkat terindah yang Tuhan berikan, dan itu kami syukuri bersama-sama dengan keluarga, untuk kami tata layani dengan penuh syukur, yang kami yakin percaya menjadi keluarga-keluarga Kristen yang diberkati, untuk kemudian juga menjadi saluran berkat-Mu. Berkati jemaat Ebenezer DKI Jakarta, presbiter dalam fungsi diaken, penatua dan pendeta, bersama-sama dengan fungsionaris di tiap-tiap unit-unit misioner dan segenap warga jemaat. Engkau rahmati dengan kekuatan dan kesehatan, berkati dalam panggilan pelayanan, sehingga apapun yang boleh kami wujudkan di dalam penata layanan persekutuan pelayanan kesaksian kami kiranya memuliakan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi serba terbatas, segala sesuatu tertata untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Lalu berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk keluar dari krisis
dan di beberapa daerah, secara khusus kami di daerah khusus Ibu Kota Jakarta juga yang menjalani masa-masa di karantina untuk segala sesuatu ketika pemberlakuan pembatasan di tiap-tiap daerah kami alami kembali. Kami yakin bahwa kerjasama kami untuk berkontribusi agar bisa keluar dari kesulitan ini, Tuhan rahmati dengan kesabaran, saling pengertian, kerjasama dan kekuatan, sehingga kami mohon kami boleh pulih kembali ya Tuhan. Sini dengan upaya dan kerja keras dari tim medis, rumah sakit yang menata kelola setiap pasien yang sementara membutuhkan perawatan. Di dalam kebersamaan dengan saudara-saudari kami, sesama kami yang juga bergumul untuk kembali pulih, Tuhan rahmati dengan kekuatan dan kasih sayang Tuhan, sehingga mereka kembali mengalami kesehatan dan keluar dari persoalan dan pergumulan akibat dampak dari wabah virus COVID-19. Lindungi kami dengan kekuatan-Mu, kuatkan dan teguhkan kami sehingga kami yakin bahwa kami tidak sendiri, tapi Tuhan menjaga kehidupan kami, sehingga jika kami hadir dalam kebersamaan dengan sesama, kami juga turut merawat kebersamaan itu dengan baik, dengan saling menjaga satu dengan yang lain. Terlebih ya Tuhan, kami mulai itu dari rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami, sehingga di dalamnya kami terlindungi, kami aman, kami selamat di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan saja. Terima kasih untuk kebersamaan kami beribadah malam hari ini ya Bapa. Rahmatilah kami untuk menyongsong hari esok di dalam pengharapan-Mu, di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara, anak-anak, kaum muda, remaja yang Tuhan kasihi, marilah kita diutus untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Segala sesuatu kita kembangkan dengan rasa cukup, di mana kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain. Kiranya kita diutus untuk saling berbagi kehidupan dan merawatnya dengan baik dalam kehadiran kita dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang indah di hari Rabu di dalam ibadah keluarga di minggu depan. Damai sejahtera dan berkat-Nya menyertai kita sekalian. Amin.